Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga. Masih dalam pematangan, masih dihitung, gabungan semua relawan, Pak, dikalkulasi, belum tentu juga direalisasi. Kalau dia bikin partai politik baru, itu tujuannya untuk apa? Apakah akan mengajukan Gibran atau mengajukan tokoh-tokoh lain, kita belum tahu. Tapi kan mengajukan dirinya sendiri per hari ini itu nggak bisa. Nah, tergantung kondisi politiknya. Jadi kalau kemudian bikin partai politik tidak untuk kekuasaan, itu buat apa? Hadir dengan tema Kasakusuk, Jokowi bentuk Partai Super Terbuka, dengan narasumber Wakil Ketua Umum Projo Fedy Alex Damanik, politisi PSI Wiryawan, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mantan juru bicara Partai Umat, Mustafa Nahrawardaya, pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Siap, Ho. Pi, ini ada yang menarik, Pi. Apa tuh? Setelah tidak menjabat lagi sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tiba-tiba mengutarakan keinginannya untuk membentuk Partai Super TBK, Pi. Waduh, ini beneran jadi atau enggak ya pertanyaannya ya? Kemarin katanya sudah tidak ingin lagi terjun secara politik praktis, ya kan? Tapi belakangan kok santer ya, bertemu dengan Projo, ya kan? Intensitas komunikasi dengan para relawan-relawan juga. Tapi menarik namanya ya kayaknya ya. Super TBK, terbuka. Udah kayak bisnis ya teman-teman ya. Betul. Udah kayak bisnis, ini partai bukan sembarang partai, Pi. Wah, cakep. Oh iya, ini bukan pantun, bukan pantun. Ini kalau misalnya kita lihat, ini partai yang bisa dimiliki oleh seluruh anggotanya. Bukan milik elit dari partai politik atau ketua umum partai politik. Kode keras ya teman-teman ya. Ini nyindir kayaknya mantan partainya kayaknya ya. Iya. Tapi begini, kalau misalnya nanti bukan milik perseorangan apa-apa, taruhlah jadi ya Super TBK ini, ketua umumnya siapa? Nanti capresnya anaknya. Enggak dong, ini kan semuanya boleh Pi mencalonkan. Bener ya? Iya, tapi kita bahas lah. Masa kita yang bahas nanti? Oke deh, gitu deh. Oke, ada dari siapa, Pi? saya nih, saya ingin mengundang aja langsung ke pemirsa ya. Kami ingin mengundang Emrus Sihombing. Oke, saya nggak mau kalah. Ada Fedy Alex. Silakan Bang Fedy. Silakan. Buah ketum dari Projo. Silakan. Oke, Ho, izin Ho, saya langsung ini. Boleh, silakan. Nyamber ke kepo banget nih sama ke Fedy Alex Damanik ya. Bang Fedy, bisa menggunakan mic, Bang. Kira-kira persentase sudah sejauh mana pembentukan Partai Super TBK? TBK ini terbuka ya, betul ya? Yes, terbuka. Oke. Super terbuka. Ya, sejauh persentase pembentukan, kapan rilis launchingnya? Seperti kata Pak Jokowi, jelas ini masih proses pematangan. Sewaktu ketemu sama kami, Pak Jokowi melemparkan gagasan ide ini, ya. Jadi kami hampir seluruhnya memang relawan yang hadir di situ semua setuju. Hampir seluruhnya, ada satu dua yang nggak setuju. Kami mendorong Pak Jokowi untuk eksis kembali di dunia politik karena kami menganggap sayang sekali potensi Pak Jokowi, ya, berhenti begitu saja.
Jadi, loh, enggak kan undang-undang gitu kan, sesuai konstitusi, bukan berhenti begitu saja dong. Iya, itu presidennya, tetapi secara formal, ya dia harus memiliki sebuah katakan institusi, sebuah katakan wadah, ya mungkin ini wujudnya partai super TBK supaya dia bisa eksis kembali dunia politik. Tapi kok seakan-akan kayak nyindir ya, karena saya ingat banget loh ketika PDI Perjuangan mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi dan juga Gibran gitu, itu Pak Jokowi mengomentarnya gini, kok kayak perseorangan ya, kok seperti ini ya, Pak Jokowi ngomong gitu loh. Ya faktanya kan partai-partai sekarang banyak yang partai perorangan, partai perorangan yang hanya diatur oleh atau dikomandoi oleh segelintir elit. Artinya ada unsur dendam di situ. Saya nggak tahu unsur dendam atau apa, tapi ya itu faktanya seperti itu. Gitu jadi tidak perlu ada hal yang ditutupi. Itu faktanya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang baru ditawarkan sama Pak Jokowi dengan super TBK-nya itu ya? Bisa kritik melalui gagasan ide ini yang disampaikan Pak Jokowi ini bisa menjadi kritik juga buat partai-partai yang ada sekarang. Begitu Bang Emrus. Ya, gimana Bang Emrus? Mungkin nggak super TBK itu diwujudkan? Saya ambil diksi supernya. Boleh. Kan begitu, super terbuka. Mana ada di dunia ini yang super terbuka? Setiap manusia, setiap partai politik, pasti ada yang panggung belakang, panggung depan. Manusia sendiri begitu. Jadi saya pikir, apa gagasan dari Pak Jokowi ini dipikirkan nggak? Karena kalau super terbuka, semua terbuka, tanda kutip telanjang semua. Gitu loh, artinya visinya telanjang, strateginya telanjang, ada sumber dananya di negeri ini yang benar-benar telanjang. Jangankan di negeri ini, di seluruh dunia tidak ada itu. Tidak ada partai super terbuka. Misalnya saya ambil satu contoh, gitu ya. Berarti sebentar, selesai dulu saya, sebentar. Boleh, silakan. Nah, jadi misalnya contoh yang super terbuka, saya kasih contoh dulu. Tunggu dulu, biar clear dulu saya. Artinya super terbuka berarti semua terbuka. Nah, terbukakah misalnya siapa sumber pendananya? Misalnya Emrus sumber pendananya. Bukan dong. Ya, bohirnya saya misalnya. Yang bayar Emrus. Nah, kalau saya yang bayar, berarti saya juga harus terbuka kekayaan saya, harus terbuka juga pajak yang pernah saya bayar. Tidak ada itu. Baru kemudian yang kedua, dalam suatu strategi politik, teman-teman yang belajar politik mahasiswa, mana ada strategi politik dalam menghadapi kompetitor terbuka. Habis kita dibuatnya. Ya, jadi ini padahal ini sebetulnya sebagian sudah dibahas di publik, bahkan sudah disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa yang dimaksud super terbuka ini selain keanggotaannya sendiri, ya selain pemilihan ketua umumnya yang langsung setiap anggota melakukan pemilihan langsung kepada ketuanya, juga termasuk itu Bang Emrus, termasuk transparansi keuangannya, ya bahkan ini belum, saya nggak tahu, tapi yang saya lihat belum ada ini disampaikan di media. Pak Jokowi itu mempunyai ide sebetulnya. Ini boleh kita bahas, bukan barang haram ini untuk dibahas. Jadi Pak Jokowi itu menawarkan sebetulnya untuk menghemat operasional partai ini yang terus-menerus menjadi momok bagi partai. Pak Jokowi menawarkan sebetulnya bila perlu partai itu virtual. Baik, saya akan jawab. Bila perlu partai itu virtual. Jadi karena ya kita semua sama-sama tahu bahwa operasional kepartaian ini sangat tinggi Bang. Jadi ini menjadi salah satu solusi. Ya, Pak Jokowi mengatakan begini, kalau seperti partai konvensional sekarang, saya merasa tidak sanggup. Baik Bang. Jadi saya kalau merasa, dikatakan, kenapa tidak sanggup? Karena kemungkinan besar biaya operasional yang besar akan saya mau jawab kader-kadernya. Saya mau jawab itu. Apakah lebih mudah, murah? Murah itu bisa dilihat dari perspektif waktu, dari perspektif dana yang dikeluarkan. Jangan diimplifikasi bahwa kalau biayanya dari segi rupiah itu dianggap murah. Tidak, karena kalau itu adalah menjadi keputusan ala semua anggota, kan begitu. Tidak ada katakanlah diskresi daripada ketua umum, sekjen dan lain sebagainya sebagai antitesis. Nah, apa yang terjadi di partai ini nanti? Maka akan konvensi terus mulai dari ranting sampai kepada DPD-nya sampai pusat. Kenapa? Misalnya siapa yang diajukan jadi anggota DPR? Konvensi.
Siapa yang mau diajukan jadi gubernur? Konvensi. Jadi partai ini karena partai terbuka, maka akan konvensi terus. Begitu, sehingga bukan begitu. Sehingga ini bahwa tidak ada semua. keputusan. Jadi lebih banyak mereka ini berdialog terus sama mereka tanpa ada keputusan. Saya mau jelaskan dari sudut organisasi. Semua ada selalu ada pimpinan, selalu ada pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Ada peranan status. Oleh karena itu ada decision yang diambil oleh ketua atau sekjen. Jadi ketika semua sama, maka itu adalah satu dengan yang lain menjadi sama. Kalau sama, itu ideologinya apa? Sama semua ideologinya apa? Saya nggak mau sebut. Itu terjemahan abang. Itu terjemahan abang. Semua mekanisme diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu akan diatur. Tidak mungkin seperti yang abang katakan itu. Kalau dibuat di anggaran dasar berarti tidak terbuka. Pasti ada lebih aku lebih hebat. Sama kayak anggaran dasar itu di launching di Kemenkumham itu terbuka. Maka saya simpulkan bahwa ini sulit dilakukan. Kita lihat aja nanti Wirawan apa? Sulit dilakukan. Sulit iya, tetapi bukan hal yang tidak mungkin, Bang. Tadi sulit mengambil keputusan. Maka lebih baik saya sarankan bahwa partai super terbuka ini ditiadakan saja. Sebetulnya begini, Bang. Kenapa sulit? Sulit itu karena mungkin banyak akan mendapat penolakan dari partai-partai eksis sekarang. Tidak ada hubungan dengan sebenarnya. Orang yang masa mau tidak mendirikan melihat partai TBK ini terbentuk, hak berorganisasi. Ini adalah contoh kelompok yang ingin menghambat kemajuan demokrasi di Indonesia. Salah. Bagaimana logikanya? Kita mau berbenah kok dengan mulai dari partai politik. Kenapa dibilang salah? Apa yang salah dengan keterbukaan? Teruskan, biar saya jelaskan. Iya, apa yang salah dengan keterbukaan itu? Karena tadi abang bilang tidak ada contoh di dunia, padahal ada contoh di dunia. Ada Podemos di Spanyol, ada Star Movement di Italia, ada Partai Buruh di Inggris, dan melakukan hal yang sama. Saya mau jawab. Ada contohnya ya? Ada contohnya. Saya kasih contoh. Saya kasih penjelasan. Kemudian, apakah mereka strategi politiknya dibuka? Tadi abang ngomong tidak ada strategi politik yang dibuka. Meskipun di dunia itu juga. Strategi politik menjadi suatu wilayah privat dari suatu partai untuk bisa berhadapan dengan kompetitor, tidak super terbuka. Strategi politiknya dibuka mungkin partai mereka itu partai terbuka, bukan partai super terbuka. Bedakan terbuka dengan super terbuka. Bilang strategi politiknya terbuka siapa? Itu kan abang, analisa abang. Artinya super terbuka yang gak ada. Tapi kalau itu partai terbuka mungkin. Tapi super terbuka tidak ada di dunia. Salah satu diantaranya adalah strategi komunikasi politiknya. Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya langsung ke Bang Freddy. Tadi dikatakan oleh Bang Emrus tidak mungkin ada partai yang super terbuka. Masa dikit-dikit nanti konvensi. Nah, menurut Anda gimana sebetulnya nanti mekanisme ketika semua anggotanya boleh menyuarakan suaranya? Jadi begini, Bang Emrus itu salah memaknai. Super terbuka yang dimaksud itu bukan berarti strategi partai, strategi politiknya diumbar ke media, bukan begitu. Tetap ada ADRT atau mekanisme partai yang mengatur itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berbeda dengan partai konvensional, tadi kan udah disampaikan, tidak ada partai di Republik ini yang ketua umumnya dipilih langsung oleh seluruh anggota. Seluruh anggota, misalnya anggotanya 7 juta memilih ketua umumnya. Ya kan di representatifnya ada kan DPC, DPD tersebut kan? Ya ini langsung, itu perbedaannya, makanya saya bilang di situ perbedaannya super terbuka. Oke, yang lain partai terbuka, hanya untuk dalam konteks anggota semua boleh masuk. Tetapi ini maksudnya tuh setiap orang, setiap anggota partai memiliki hak langsung memilih ketua umumnya. Jadi setiap pemilihan ketua umum itu kayak kita pemilu lah gitu. Nah itu yang saya katakan tadi. Makanya diusulkanlah ini virtual, Bang. Kami sudah pernah melakukan ini, Projo bersama relawan-relawan lainnya, itu yang musrah. Ketika kami mengusulkan itu tinggal pencet. Transparansi bagaimana itu? IT kan bisa diaudit, Bang. Oh, IT bisa diaudit? Bisa dong. Yang penyelenggaraan 5 tahun aja nggak diaudit IT kita. Ya kita konteks ini berbicara positif lah, berbicara masa depan. Kita perbaiki semuanya, jangan sedikit-sedikit kita ngelihat yang jeleknya. Jadi itu perbedaannya super terbuka itu. Semua mekanisme tetap diatur. DPC tetap ada DPC. Hanya kita usulkan virtual. Meminimalisir politik uangnya bagaimana itu? Ya, kan tadi
Pertama Bang, pertama ini kantor sudah tidak ada. Virtual, ini bisa diverifikasi baik ke jumlah anggota, dari situ aja sudah tidak perlu dana, anggaran. Ya kemudian, ya nanti kalau memang ada anggota terpilih menjadi DPR, legislatif atau di eksekutif, ya kan standar aja, namanya juga iuran untuk partai, itu biasa aja. Tetapi biaya-biaya yang tidak diperlukan, misalnya kan biasa partai itu mengadakan event-event yang besar, ini kan biayanya mahal sekali, yang dari daerah harus ke Jakarta. Ketika ini kita lakukan secara virtual, itu tidak perlu biaya-biaya seperti itu. Tapi verifikasinya gimana dari KPU ketika nah itulah yang saya bilang, ini ide, gagasan. Ketika seluruh stakeholder Republik ini, partai-partai bisa menerima ini, mau seperti kata teman saya tadi, tidak ditolak, ini bisa dibicarakan. Itu hanya perlu peraturan KPU saja. Mungkin nggak gagasan partai dalam konteks virtual, semua anggota bisa untuk memberikan suaranya untuk memilih ketua umum. Dipakai partai terbuka, bukan super terbuka. Saya mau bicara tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga, begitu ya. Siapa yang menyusun anggaran dasar rumah tangga ini? Pasalnya banyak itu kan. Apakah setiap pasal nanti didiskusikan? Semua anggota, katakanlah anggotanya 1.000 atau 2.000. Mereka membicarakan itu, wasting time. Nggak jadi partai. Iya betul. Jadi oleh karena itu sebentar. Karena oleh karena itulah ketika anggaran dasar sudah dibuat dan anggaran rumah tangga, itu bukti partai tidak super terbuka. Jadi harus kita baru yang kedua, saya mau katakan, setiap organisasi ya kan ada mekanisme Bang, dibahas dulu dari bawah. Mekanisme itulah yang menjadi tertutup, bahkan tidak super terbuka. Ketika ada mekanisme, berarti ada di situ suatu aturan-aturan yang dipaksakan. Jadi oleh karena itu tidak ada juga kebebasan di situ. Yang berbeda, karena ada mekanisme terbuka. Ketika mekanisme dibuat menghalangi setiap orang untuk melakukan kebebasannya, itu mekanisme. Aturan atau mekanisme undang-undang itu adalah melarang kebebasan, maka tidak boleh juga super terbuka. Lebih baik Anda sebutlah nanti, kami dirikan, ini saran saya, partai terbuka, clear. Daripada super gitu ya? Iya. Karena masih ada tertutupnya. Karena tidak ada manusia di muka bumi, organisasi apapun, negara pun yang super terbuka. Kalau super terbuka nanti jadi telanjang semua. Saya sudah menjelaskan. Bulan Ramadan yang ngomong telanjang lah. Telanjang terbuka maksud saya. Transparan maksud saya. Sudah menjelaskan tadi Bang, konteksnya transparansi di bidang di dalam menentukan pemimpinnya, ketua umumnya. Tidak super. Kemudian transparansi keuangannya. Oke, saya bisa kritik. Akan adakan laporan keuangan yang siap diaudit oleh. Siap diaudit. Diaudit nanti oleh sumbernya segala macam. Independen. Tadi, janji. Diaudit oleh akuntan yang independen. Yes, betul. Debit kreditnya dibuka. Iya, itu perbedaannya. Saya katakan tadi. Saya katakan tadi, Pak Jokowi bahkan tidak akan mau mendirikan partai kalau konteksnya partai konvensional seperti ini lagi. Karena pasti korupsi. Kalau laporan keuangannya terbuka, sumber pendanaannya harus diberitahu. Yes, misalnya kelompok kepentingan, interest group dalam konteks politik. Nggak masalah. Dibuka nggak, misalnya bohir-bohir di situ. Harus. Dikatakan nggak langsung Itulah seperti itu. bedanya Bang. Nah, oleh karena itu, apakah semua dana yang disumbangkan oleh para bohir atau interest group tadi, bahwa mereka juga terbuka nggak pembayaran pajak? Kalau tidak, ada juga udah mic-nya nih. Kenapa? Penasaran nih kayaknya ya. Jadi ini puasa agak low dikit ya. Ini kan yang ngomong Jokowi. Iya. Kita biarkan aja, karena tipikal Jokowi itu apa yang diomongin itu 180 derajat apa yang terjadi. Jadi kalau di medsos itu orang paham, ini bagus idenya, saya yang ngomong Jokowi. Sekarang ada begitu. Jadi ini kan gratis, bikin ide kan gratis. Mau super, mau non super, mau super itu, setahu saya super itu nama Vespa setahu saya. Kalau di partai politik nggak akan jalan itu. Itu Supra, Pak. Jalan. Oh, Supra itu pada kendaraan itu. Udah dok, dari tadi nyebut merek terus dari tadi. Jadi ini gagasan aja, menurut Anda tidak akan terwujudkan? Nggak akan terwujud. Nggak akan terwujud. Lantas kenapa ini jadi meledak seperti ini? Kenapa ini terlontar? Karena yang ngomong itu adalah mantan presiden, yang lain tuh fokus ke non politik, ini masih sibuk ngurusin politik. Jadi viral, jadi meledak. Sementara yang lain mantan presiden itu enak-enak dengan anak cucu, ini masih ngurusin anaknya, ngurus partai politik, mau bikin baru dan seterusnya. Itu kan menandakan seperti nggak punya pekerjaan. Itu masih dibutuhkan, Bang Mustafa. Ini ada gagasan besar tuh dibilang akan terwujud. Coba Bang, silakan Bang. Masih dibutuhkan.
Loh, masih dibutuhkan kok idenya dia? Masih dibutuhkan. Kalau masih dibutuhkan idenya dari rakyat. Pemimpin itu melahirkan ide. Pemimpin itu harus melahirkan ide dan Pak Jokowi ini melahirkan ide. Tahu nggak? Yaitu Partai Super TBK. Tahu dan nggak? kenapa hari ini kami di PSI menangkap ide ini? Ide ini out of the box gitu loh. Ingat ya. Ide ini ide bagus. Ide ini disampaikan. Kalau ide ini bagus, ide ini cemerlang, kenapa tidak kita tiru Ide begitu loh? ini waktu itu sama sebulan lalu di podcastnya Mbak Najwa Shihab. Oke. Apa yang dikatakan Mbak Najwa? Terima kasih Pak Jokowi telah mengundang saya. Sebetulnya itu bukan keinginan podcastnya, tapi kan Pak Jokowi ngundang Najwa. Ada keinginan untuk mensosialisasikan ide ini. Karena kembali dengan omongan yang dia tadi, dibutuhkan Rakyat itu setiap hari Bang di Kutai Utara itu. Itu bisa dikoordinir kalau soal masa itu gampang. Bisa. Gampang. Tunjukkan buktinya kalau itu demo itu dimobilisasi. bisa jalan, apalagi mendatangi mantan presiden. Tunjukkan buktinya kalau itu dimobilisasi. Bang Freddy, tapi rakyat masih butuh Pak Jokowi nggak? Jadi kalau dikatakan misalnya PSI, sebentar Bang, kalau dikatakan PSI menangkap, maka kalau itu diambil oleh PSI, saya terus terang ingatkan jangan. Kenapa? Karena kalau itu ditangkap, platform politik PSI harus berubah. Karena kemarin tidak super terbuka, jadi super terbuka. Ketua umumnya Anda aja harus putranya berubah. Bang Emrus, nggak mungkin. Makanya itu Bang. Saya kalau kita bicara Bang putranya, itu kalau secara proses politik, orang 2 hari atau berapa hari itu jadi kader langsung ketua umum. Sekarang itu merusak demokrasi. Merusak demokrasi itu. Ketua umum itu berdasarkan cara metode Super TBK ini nggak? Akan kita lakukan seperti ini. Artinya Makanya belum, PSI kan? yang akan memulai, ya kan? Kebetulan nanti kami bulan Mei akan mengadakan kongres. Berarti, dan disinilah kita akan mulai one man one vote sebagai asas partai super terbuka berubah itu, platform gitu loh. politiknya kan? Pasti akan kita rubah, ada dan segala macam pasti akan kita kalau rubah. berubah gitu menjadi loh. partai super terbuka, tidak terulang lagi bahwa ketua umum Anda pernah mengatakan bahwa seseorang memberikan award kebohongan. Sekarang mereka merapat karena sudah terpilih, tidak konsisten. Kalau misalnya partai terbuka harus konsisten apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Sederhananya begini, ketika PSI. kita berani memulai untuk kebaikan, kemudian ada orang yang nyinyir, ada yang orang mengkritik, ya kan? Itu patut dipertanyakan untuk kemajuan perpolitikan khususnya di partai politik. Karena partai super terbuka ini akan membuka seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dari semua kalangan yang ingin bergabung kepada partai politik. Itu terbuka namanya. Itu terbuka, bukan super terbuka. Kalau semua rakyat bisa masuk, itu partai terbuka, bukan super terbuka. Ini kan persoalan diksi abang aja ini untuk menggiring beda. Menggiring kita di persoalan super kalau dan kita pakai terbuka studi biasa, semiotika, gitu loh. kalau Anda belajar komunikasi, studi semiotika, kata itu bermakna. Makna mendorong perilaku orang. Super simbol bermakna. Hati-hati. Jadi ketika super terbuka harus semua terbuka. Ya kita buka semua. Ya memang dibuka semua Bang. Yang kita persiapkan. Anda masih menyaksikan Dua Sisi, kita pergantian pemain Ki. Oke, langsung. Bang Wiryawan mulai ke depan. Silakan. Mustafa Nahrawardaya. Waduh. Gimana? Bang Tova. Nah, sebelum kita mulai ada cuplikan yang harus kita lihat dulu nih. Betul. Wiryawan sama Bang Tova. Kita lihat ada pemberitaan dengan judul di mana ini berdasarkan pernyataan dari politisi PDI Perjuangan. Ya, ini menyindir nih. Menyindir ide partai super terbuka Jokowi. Politikus PDI Perjuangan. Atas nama Guntur Romli tadi ya. Jadi kayak PT bisa dijual katanya tuh. Jadi kayak PT dan apa bisa dijual ya? Bisa dijual. Kayak gitu nih nanti konsepnya ke depan. Tapi gini lah, kalau bicara soal konsep tadi udah jelas, udah dijelaskan gitu kan. Saya ingin ke Anda Wiryawan, mungkin bisa dijelaskan juga. Apa sebetulnya dasarnya? Dasarnya Pak Jokowi ini kok jadi membentuk partai? Apa karena tidak diterima di partai-partai konvensional begitu? Atau masih ada rasa sakit hati dipecat di PDI Perjuangan atau apa? Begini. Kalau bicara konsep kita selesai lah. Ya, tadi kan sudah dibicarakan oleh kawan kita sebelumnya kan. Kalau ini saya tanggapi ini dulu ya, politisi PDIP ini. Ini kan ex kader PSI ini kan. Ini kan bekas kader PSI yang kemudian keluar ke PDIP sekarang. Dia ini kan mungkin bisa saja jadi bagian sakit hati yang kemudian harus mengurus rumah tangga partai orang lain. Dia sadar. Nah, gitu loh. Oh enggak sadar.
Dia ya saya nggak tahu, saya bukan Guntur Romli ya. Iya, makanya saya sebenarnya tadi saya berharap Bang Arif undang dia untuk kita berdebat di sini. Kita mengundang beliau. Iya, tapi nggak datang kan? Ada kesibukan. Tidak datang kan, berarti kan tidak berani berdebat di sini kan? Padahal saya sudah menyiapkan data-data untuk kita berdebat dengan beliau. Begitu. Jadi apa alasannya? Alasannya di luar negeri itu sudah ada banyak contoh partai terbuka. Ya. Dan disitulah yang Pak Jokowi dengan idenya beliau mencoba meluncurkan itu di Indonesia. Begitu loh. Nah, kenapa? Dasarnya apa? Dia ingin melihat dunia dan membawanya ke Indonesia. Karena belum ada itu di Indonesia. Itu saja dasarnya. Beliau ingin membuat sesuatu hal yang baru. Dan ketika ide itu diluncurkan oleh beliau, maka kami dengan cepat gitu kan, dengan cepat menangkap ide yang out of the box, bukannya ide lebih yang tenang, bagus seperti ini. Lebih mudah ketika dia menjabat 10 tahun yang lalu, 10 tahun kemarin gitu. Pak Jokowi ini kan negarawan, ya kan? Beliau ini tokoh bangsa. Beliau tahu bagaimana cara memperbaiki bangsa ini supaya bisa lebih baik. Dengan cara apa? Jadi 10 partai nggak bisa memperbaiki bangsa ini? Ya kita lihat saja realita bagaimana hari ini begitu loh. Makanya dengan adanya partai super terbuka ini akan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Ya kan? Akan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat sehingga ke depan masyarakat tidak perlu lagi diiming-imingi oleh calon pejabat. Termasuk PSI loh. PSI kan sudah partai politik di negeri ini saat ini. Nah makanya kami mau berbenah, kami mau berubah sekarang. Dengan PSI perseorangan, kan ada gitu tuh. PSI hari ini ingin bertransformasi. Bulan Mei nanti, siapapun yang ingin mau maju menjadi penantang Mas Kaisang Pangarep, kita buka. Kita buka. Siapa yang mau menjadi penantang beliau, kita buka. Karena di situ nanti kita akan mulai, kita akan start di situ, kita akan ubah ADRT dan segala macam. Jadi kapan wajah baru PSI ini akan dimunculkan? Bulan Mei itu, pasca Kongres itu akan memulai. Tapi bukan juga menamakan nanti PSI Perjuangan nggak gitu kan? Oh enggak perlu. Move on lah ya. Nggak perlu. Jadi nggak lagi pakai Perjuangan gitu kita ya? nggak perlu mengurusi menurut itu lah, Pak. Alasannya tepat nggak itu? Atau jangan-jangan ada alasan lain Pak Jokowi ini kayak getol pengen buat super terbuka gitu? Ini kalau dalam bahasa politik itu namanya trading in influence. Apa itu? Memperdagangkan pengaruh. Jadi setelah jadi presiden, setelah lengser dari kursi presiden, dia nggak bisa tenang karena biasanya merintah orang, dicium tangannya sama orang, ya kan, disembah-sembah tanda petik ya. Tiba-tiba setelah lengser nggak ada yang nyembah-nyembah, nggak ada yang tunduk-tunduk kecuali dimobilisasi. Nggak ada. Ini saya nggak sepakat dengan kata-kata mobilisasi. Akhirnya muncul yang teori tadi muncul. Silakan dibuktikan Bang Mustafa di mana mobilisasi itu gitu loh. Apakah Anda pernah lihat orang dikasih amplop silakan datang ke rumah Pak Jokowi begitu? Atau disiapkan apa kemudian baru datang ke masih banyak yang rutin datang ya? Masih banyak yang rutin dan hari ini wisatawan di Solo selalu mengatakan bahwa mereka ingin berkunjung ke rumah Pak Jokowi di Kutai Utara gitu loh. Sudah, Anda kan udah ngomong nggak nyaut tadi ya? Ayo silakan. Ya. Jadi kata dimobilisasi, saya tadi bilang bisa dimobilisasi, bisa, bukan pasti, bisa. Apa susahnya ngerutin orang Solo, orang Sulawesi suruh datang ke Pak Jokowi? Apa susahnya? Nah menurut Anda yang datang ke rumahnya itu mobilisasi itu bukan? Diduga mobilisasi, bukan kerasa dimobilisasi. Ada potensi ke sana? Ada potensi ke sana. Karena melihat track record Pak Jokowi. Lihat ya. Saya track record beliau? Itu 10 tahun loh. Dulu kalau hanya 5 tahun saja, orang mungkin cepat lupa. Begitu 10 tahun bekarat di kepala gitu. Berat kepala 10 tahun. Lihat ya, kasus korupsi yang sekarang lagi viral, Pertamina, kejadian tahun berapa? 2018 sampai 2023. Pak Jokowi Pak Jokowi itu udah bilang waktu itu beliau tidak tahu gitu loh. Waktu itu beliau tidak tahu. Jadi gini, saya teruskan dulu ya. Saya teruskan dulu. Mendukung untuk dibuka semua. Dulu. Nanti kamu akan sadar, akhirnya semua akan keluar dari PSI. Percayalah kayak Guntur Romli. Jadi itu asumsi Anda aja yang begitu. Saya mau asumsi dia. Oke, silakan. Nah, terang aja. Nanti ada waktu panjang tuh. Ya, silakan lanjut. Pak Jokowi ini kan dulu ngebet 3 periode. Semakin dia ingin berkuasa, maka kecacatan kekuasaan dia akan semakin banyak. Maka tadi saya bilang, korupsi Pertamina yang terjadi antara 2018 sampai 2023 yang hampir 1.000 triliun, ditambah lagi timah oleh si Mois dan kawan-kawan itu yang hampir 300 triliun. Kalau dijumlah 1.300 triliun itu kalau dijumlah jumlah korupsi sejak Edi Tansel ya sampai Jiwasraya sampai yang lain selain di era Jokowi itu kalah. Bang Tova, Anda pegiat medsos. Nih
membawa medsos ke tema kita nih, coba kaitannya dengan kasakusuk Jokowi bentuk partai super TBK. Nanti lu. Ini namanya track record. Karena nggak bisa bicara konteks, makanya diomongin yang aneh-aneh. Nggak ada aneh, ini real ini. Seseorang ketika membentuk organisasi, kalau nggak ada orang lain, dia bebas ngomong. Saya ngantongin 11.000 di kantongan uang di luar negeri. Nggak terbukti juga. Mana uangnya? Kata Prabowo dulu, uang itu seluruh Bank Indonesia dikumpulkan. Uang cuma 5.400 triliun. Berarti apa yang dikatakan Pak Jokowi zaman dulu, tahun 2019, itu uang 11.000 itu 2 kali anggaran APBN Indonesia. Coba bayangkan, sekarang bersatu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apa nggak malu? Ya, nggak pernah terbukti. Track recordnya ya, korupsi menggila. Terbukti ini viral, ini fakta, ini nggak bisa dibantah ya. Pertamina sama MUIS nggak bisa dibantah. Terbesar. Tadi sore saya hitung. Sejak tahun 1985 sampai 2023. Kasakusuk Jokowi bentuk partai super TBK arahnya. Ini nggak memiliki kredibilitas yang bagus. Korupsinya menggila, ya kan? Kekuasaannya banyak. Artinya kalau membentuk partai juga nggak akan seperti juga berdasarkan pengalaman dia. Nggak, tapi apa hubungannya sama Pak Jokowi? Loh, kan ini kan ingin membuat partai itu belum tentu nama TBK itu. Nggak tahu tuh pembisanya siapa. Mana ada partai namanya Super TBK kan, partai nama partai itu konsepnya. Jadi kalau dia bentuk partai akan sama dengan dia cara memperlakukan PDIP. Nggak memiliki malu. Jadi dia telah merusak patron, merusak pakem politik Indonesia gara-gara kasus anaknya. Merusak patron, pakem politik. Yang merusak ini buktinya di mana? Nanti saya terangkan. Oke, sekarang waktunya habis. Silakan. Apa buktinya beliau merusak? Beliau ini diberhentikan di situ, ya kan? Oke. Terangin dulu. Anda berarti nggak paham. Literasinya kurang. Apa yang dirusak? Coba jadi yang disebut pakem politik itu. Jokowi ini ingin merebut PDIP dari Bu Mega? Kan tidak. Siapa yang bilang begitu? Kan kalau merusak kan begitu asumsinya. Enggak. Merusak ekosistem. Salah. Anda itu halusinasi. Enggak bisa. Yang dirusak itu apa? Apakah Pak Jokowi mau merubahkan PDIP? Anda halusinasi. Apakah Pak Jokowi mau merubahkan PDIP? Bisa terangin. Zaman beliau menjadi presiden. Saya terangin, diam ya. Apakah beliau mau mendongkel Bu Mega? Enggak, ada yang bilang begitu. Itu Siapa halusinasi yang mau Anda. merusak gitu loh? Ini diksinya nggak bagus ini. Ini sudah kebencian personal yang merusak partai bahasanya kan. Jadi dulu, ini nih, diem dulu ya. Nanti dulu, ya makanya saya tuh nggak ganggu Anda. Dulu Sugeng Saryadi Sindikit mengeluarkan kalimat begini. Pakem politik salah satunya adalah ada namanya tokoh, ada namanya partai politik. Biasanya tokoh itu akan membuat mengakibatkan partai politiknya besar. Atau sebaliknya, partai politik akan membuat tokoh ini besar. Jadi adalah istilah cacing menjadi naga, ada pula naga itu membuat cacing jadi naga pula. Jadi menjadi gede. Pak Jokowi ini linear politiknya ada di PDIP, wali kota yang usung PDIP, ya, gubernur yang usung PDIP, presiden sama. Begitu di akhir waktu lupa dia siapa yang membuat dia besar. Itu namanya merusak pakem politik. Belum pernah terjadi seperti itu, maka PDIP sakit hatinya nggak pernah habis, nggak pernah hilang. Ini nanti akan menerima karmanya suatu saat. Tunggu saja. Oke, ini kan tadi menarik ya yang disampaikan Bang Nara ketika mengatakan bahwa apa yang hari ini dilakukan Pak Jokowi terhadap PDIP ini ya merupakan sesuatu yang melawan, ada antitesa di situ. Makanya Super TBK ini dimunculkan. Setuju dengan itu? Iya, itu kan pendapatnya Bang Mustafa. Betul. Kan? Jadi ya kita tidak perlu setuju dan tidak tentang pendapatnya beliau. Tetapi kita harus optimis dengan ide dan gagasan yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan partai Super TBK ini, begitu loh. Ketika partai ini nanti mampu terbentuk dan terkhusus kami yang akan menjadi percontohan awal di PSI, kita lihat apakah ada nanti partai-partai lain yang akan mengikuti ini, ya kan? Karena dengan asas keterbukaan, kemudian dengan mekanisme demokrasi yang hidup di dalam, kemudian asas transparansi juga kuat, akan menarik kelompok-kelompok yang hari ini merasa politik ini kotor. Maka di sini kami akan menjadi contoh, menjadi role model dari partai politik yang terbuka, yang super terbuka di Indonesia. Biarlah PSI yang memulai. Kita lihat partai-partai politik yang lain, apakah berani melakukan cara yang dilakukan oleh PSI hari ini? Pertanyaannya di situ.
Apakah mereka berani? Jika mereka berani, ayo kita kompetisi. Pembedanya ayo apa? Bang, pembedanya apa PSI nanti yang baru ini bulan Mei dengan partai lainnya apa? Bedanya apa? Pemilihannya one man one vote. Iya kan? Bahkan di kami sedang mengatur ADRT-nya. Sistem digitalnya juga sedang kita siapkan. Sehingga nanti kader-kader kita yang ada di seluruh Indonesia ini bisa memilih secara hybrid. Dan virtual secara langsung begitu. Mas, aku nanya PSI kemarin dapat berapa persen di pemilu? Ya kita dapat 2% lah, Pak. Saya pikir udah ke parlemen, ngomongnya kayak udah di parlemen 10 tahun. Tadi loh, siapa nih partai lain yang akan mengikut atau meniru PSI? Terlalu pede, Mas. Nggak apa-apa, ini kan bentuk optimisme kita, Bang. Jadi begini. Ini bentuk optimisme kita. Silakan, kan saya bilang kalau ada yang mau ikut, kalau nggak mau kita silakan saja. Karena ini kan kita bertarung di pasar ini kan. Siapa yang memberikan penawaran terbaik kepada masyarakat? Di situ yang akan diikuti begitu loh. Baik, silakan. Tidak mungkin lah. Kenapa saya mengatakan? Tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Lihat bulan Mei. Lihat bulan Mei. Kaisang ketika memimpin PSI toh nggak masuk ke Senayan, berarti nggak ada apa-apanya si Kaisang. Gitu kan, itu yang pertama. Yang kedua, ada saya catatan tadi bahwa Anda katakan bahwa Jokowi negarawan. Bukan negarawan. Saya mau buktikan. Dua alasan saya bahwa beliau tidak negarawan. Karena negarawan itu lebih cenderung sebagai kepala negara. Kan begitu? Bukankah ada penabrak di konstitusi Mahkamah Konstitusi kita melanggar etika tentang usia umur? Tunggu sebentar. Nah, oleh karena itulah, tunggu sebentar. Oleh karena itulah, maka dia bukan negarawan. Bukan. Kedua, saya mau katakan, ketika Kaisang mau maju ditanya oleh wartawan, itu tidak pernah ada bukti bahwa Jokowi melanggar etika di MK. Tunggu, Jokowi tidak pernah melanggar etika di MK. Ketika dia Republik ini tidak ada diminta oleh wartawan tentang mengapa Kaisang maju, jawabnya hanya satu. Dibawa omong yaitu saya sebagai orang tua hanya merestui, kan begitu? Iya, sebentar. Orang tua bukan hanya merestui, juga termasuk melarang karena telah melanggar etika di Mahkamah Konstitusi. Bang Freddy. Tidak pernah ada terbukti atau bukti apapun bahwa Jokowi melanggar etika di MK. Dia sebagai kepala negara, dia sebagai kepala negara ketua majelis tidak pernah mengatakan ada bukti keterlibatan Jokowi. Hakim konstitusi. Jadi oleh karena itu harusnya dia menasihati anakku jangan jadi maju kau. Kita tidak mundur karena ini produk daripada Bang Emrus yang saya komentari sebagai negarawan. Ini kita tangkap. Sekarang di dapur. Nah tadi katanya di MK, aku tanya buktinya nggak ada di MK. Katanya harusnya sebagai nasihat di rumah kepada anak. Jadi tidak Anda pernah membantah bukti bahwa Jokowi bukan negarawan ya? Anda membantah ya? Ya karena alasannya melanggar etika di MK, tidak pernah ada bukti itu. Tidak pernah ada. Oke, baik. Presiden itu kepala negara. Cukup Bang Emrus. Jangan dia hanya kepala pemerintahan. Dia memimpin bangsa ini semua. Ini kan betul, ini kan balik lagi, ini kan pendapatnya Bang Siombing ini kan, menyampaikan Pak Jokowi bukan negarawan. Tapi kalau menurut kami Pak Jokowi itu negarawan. Iya silakan, tapi saya buktikan bahwa bukan negarawan dengan dua hal. Nah, itu pembuktian yang dilakukan oleh Abang. Sementara Jokowi ini sudah memimpin Republik ini 2 periode, iya kan? Dan dengan segala prestasi yang sudah dia buktikan kepada masyarakat Indonesia. Jadi kurang negarawan apa lagi? Kurang negarawan apa kalau lagi ada beliau? Prestasinya gitu loh. 1.000 triliun korupsi di Pertamina, itu prestasi kah? Itu dilakukan sebelum zaman Pak Jokowi. Perlu Anda ketahui juga bahwa tidak hanya di zaman Pak Jokowi itu terjadi begitu loh. Bahkan hari ini Pak Jokowi, sebagaimana tadi saya ingatkan juga Bang Mustafa juga. Partai Super TBK kita fokus ke situ, Bang. Oke. Baik, silakan. Ya, jadi kami sampaikan bahwa ide Pak Jokowi terkait dengan Partai Super TBK ini, PSI yang akan mengakomodir untuk di bulan Mei nanti. Di bulan Mei nanti. Sekarang kita sedang siapkan konsep ADRT dan segala macam, kita sedang siapkan. Pemilihan langsung dengan metode hybrid. Hybrid langsung. Oke, ini model kayak gini selera pasarnya dapat nggak di Indonesia yang kayak begini nih? Nggak dapat. Ya, nggak dapat. Ide itu dulu waktu bukan mundur ya, tapi maksud saya membuktikan omongan itu susah. Katanya dulu ada, sekarang udah ada tab, ada masalah tinggal coret di tab selesai. Bagaimana Bang Mustafa bilang seperti itu? Nanti dulu, waktunya udah dibagi. Waktunya udah dibagi. Waktunya udah dibagi saya. Gitu loh. Waktunya udah dibagi ya. Silakan. Bang Nara. Ramadan repot banget kalau PSI kalau ngingetin tuh. Jadi gini, politik itu saya kembali ke soal pakem. Bisa dan tidak bukan itu yang kita cari. Tapi ada lagi yang mengatakan, orang ahli mengatakan
etik atau tidak, pantas atau tidak, wajar atau tidak. Ini sisi lain dari politik. Kalau bisa atau tidak, yang punya uang banyak, yang bisa curang, yang menguasai semuanya bisa. Tapi pantas dan tidak pantas kapan dipertimbangkan? Wajar dan tidak wajar kapan dipertimbangkan? Nah, semangat ini ada di Super TBK ini nih. Betul. Sekarang kalau saya jadi Pak Jokowi, nganggap ini nggak pantas, saya orang negarawan, ngurus rakyat, nggak usah bikin partai politik. Karena begitu membentuk partai politik menjadi kecil. Yang katanya negarawan itu nanti dulu. Belum selesai. Negarawan itu sangat luas. Justru pakem politik yang ada hari ini adalah SBY itu mantan presiden sekarang terlalu jauh itu. Ini ngomongin Jokowi kita. Mantan presiden partai itu pakem politik. Oke. Iya dong. Saya malah menyetujui pendapat dia. Jadi Pak Jokowi itu negarawan. Politik. Saya menanggapi itu aja. Oke. Jadi tidak saya konsisten. setuju sekali dengan PSI, enggak setuju dengan Anda, ya PSI. Pak Jokowi itu negarawan. Kalau negarawan jangan bikin partai politik itu mengecil. Saya pengalaman juga di berbagai partai, ya. Begitu kita membuat partai, masuk ke partai politik, kita mengecil. Nggak bisa jadi negarawan. Negarawan itu kalau dia sudah keluar dari berbagai kumpulan, keluar dari berbagai komunitas, dimiliki semua orang. Kalau hanya dimiliki PSI 2 koma, aduh sayang Pak Jokowi. Begini, saya dari awal tidak pernah bilang Pak Jokowi akan bergabung dengan PSI. Saya tidak pernah bilang begitu loh. Yang ide membuat partai siapa? Pak Jokowi. Iya, mengecil dia, nggak negarawan lagi. Tapi konsep ide dan gagasan beliau itu kita yang tangkap, PSI yang tangkap. Saya nggak menuduh PSI mengecilkan Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi untuk partai. Tadi kan Anda bilang Pak Jokowi masuk PSI. Anda coba Siapa yang bilang Pak Jokowi mau masuk PSI? Enggak. Gitu loh. Salah itu. Anda tadi bilang begitu. Enggak. Gitu loh. Kalau Pak Jokowi mau untuk partai, tahu Pak Jokowi jadi kecil, nggak negarawan, percayalah. Pak Jokowi itu tidak akan bergabung dengan PSI. Memang nggak ada sejak begitu, nggak ada. Ini halusinasi Anda itu. Wiryawan, Bang Tova, Bang Freddy dan juga Bang Emrus, kita tunggu kalau emang benar-benar ada terrealisasi itu partai Super TBK akan ikut menambah semaraknya perpolitikan di tanah air. Konsep virtualnya, hybridnya, nah itu harus kita juga sama-sama saksikan dulu. Ini kan gagasan, namanya gagasan ya nggak apa-apa, semua orang berhak memberikan gagasannya, betul kan? Betul. Baik, dan ini juga sekaligus menjadi akhir persoalan kita di Dua Sisi pada malam hari ini. Saya Arif Fadil dan Aditya Nugroho pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi pekan depan di waktu yang sama. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga.